Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar memulai pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Baiklah, Bapak akan berdoa. Untuk memulai kegiatan, Bapak akan memimpin doa. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, hari ini kita akan belajar tentang indahnya keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya, Bapak akan ini ya, mengabsen dulu ya. Untuk ini kita mengabsen dulu. Bapak akan mengabsen Abi Trio hadir, Adi Bagus Saputra hadir, Rio Renaldi hadir, Tori hadir. Oh ya, oke, semua hadir semua hari ini. Ya, langsung saja kita akan memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini tentang indahnya keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Baiklah, saya akan memberikan gambar ini. Gambar ini adalah tentang suku dari Sumatera Barat. Di sini kita lihat ya. Di sini ada pakaian adat Minang. Di sini ada rumah adatnya. Di sini pakaian adat Minang ini adalah ini. Terus dalam adat Minang juga memiliki tarian adat yaitu tari payung. Yang kedua, habis itu juga memiliki rumah adat yaitu namanya rumah gadang. Nah, habis itu apa sih yang kalian ketahui tentang adanya ini? Ini adalah salah satu contoh budaya yang ada di Indonesia yaitu dari suku Sumatera Barat. Jadi lain suku juga banyak rumah adat ataupun suku-suku lainnya. Di sini kita lihat kan tadi seperti baju adat, ada rumah adat, ada tarian adatnya. Dan juga ada makanan adatnya yaitu rendang. Nah, saya akan bertanya. Ini kan tentang budaya yang ada di Indonesia ini. Saya akan bertanya. Semboyan negara kita itu apa? Semboyan negara kita itu apa? Baiklah, saya akan nanya, Rio, semboyan negara kita itu apa? Ya, benar. Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu artinya? Saya akan tanya kepada Cindy, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, benar. Bhinneka Tunggal Ika memiliki artinya adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Di sini adalah suku Sumatera Barat. Banyak suku-suku yang ada di Indonesia, contohnya suku Jawa, suku Sunda, suku Baduy, suku Palembang, suku Aceh di sana ada, suku Batak, suku Toraja, suku Asmat di Papua, suku Asmat itu, dan suku-suku yang ada di Indonesia lainnya. Ini adalah salah satu contohnya, itu adalah suku Sumatera Barat. Selanjutnya saya akan berdiskusi tentang dengan kalian ini. Saya akan bertanya, Rio, apa suku kamu? Ya, kamu suku Jawa. Renaldi, apa suku kamu? Oh, kamu adalah suku Minang. Cindy, apa suku kamu? Oh ya, kamu suku Sunda. Renal, apa suku kamu, Renal? Oh iya, kamu suku Baduy. Nah, dari kalian berbeda-beda suku itu, apa artinya? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi, kalian walaupun berbeda-beda satu, di sini adalah contohnya. Tadi siapa yang suku Minang? Cindy apa siapa tadi tuh ya, ini suku Minang. Jadi kita tidak boleh menjelekkan suku-suku yang ada di Indonesia ini. Misalnya saya suku Minang, kamu suku Jawa. Saya ngomong suku Jawa kayak gini, jelek, orangnya gini, nggak boleh gini, orangnya ini. Terus kamu menjelekkan suku saya, itu nggak boleh. Kita harus saling toleransi dan saling menghargai. Selain itu juga terhadap agama juga. Kita di Indonesia memiliki berapa agama, anak-anak? Ya, ada 6. Di Indonesia agama itu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Itu adalah agama yang diakui oleh negara ini. Lalu dari berbeda agama itu kita harus saling toleransi. Jadi kita memiliki teman berbeda agama, kita tidak boleh menjelekkan agama dari teman kita tersebut ataupun sebaliknya. Maupun dengan adanya dari suku-suku yang ada yang kita sampaikan tadi. Ya, selanjutnya sekarang saya ingin bertanya sama kalian.
Kalau misalnya kita berbeda-beda, itu bagus tidak? Bagus, karena ketika kita berbeda-beda suku, disitulah Allah atau Tuhan semesta alam menciptakan kita untuk berbeda-beda agar apa? Agar apa, Rio? Benar, agar saling mengenal. Bayangkan saja kalau misalnya seluruh manusia ini sama semua mukanya, terus sukunya sama semua, nanti nggak ada saling mengenal. Berarti Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah menciptakan kita ini berbeda-beda, itu ada artinya agar kita saling mengenal, saling menghargai satu sama lain. Kita harus saling menghargai teman, menghargai orang tua, menghargai teman ketika berpendapat. Jadi saling menghargai itu adalah yang penting. Jadi kita tidak boleh menghardik teman. Misalnya tetangga teman kita sukunya Jawa, kita sukunya Minang. Orang Jawa nggak sopan, orang Jawa celamitan, orang Jawa kayak gini. Itu tidak boleh ya anak-anak. Kita harus saling menghargai. Ya, jadi itu tidak boleh. Sama aja ini tadi kan, suku Minang ini kan contohnya. Jadi kita suku Minang ini kan rumah adatnya nih, punya nih ada suku ini, ada pakaian adat, ada rumah adatnya. Maupun sebaliknya, suku Sunda ada pakaian adatnya, ada rumah adatnya, ada tarian adatnya. Suku Lampung contohnya ada namanya itu rumah adatnya itu rumah sesat, tariannya itu tarian bedana ataupun tarian selamat datang cakap pepadun, itu dalam suku Lampung. Jadi dalam budaya-budaya itu harus kita senangi. Jadi kita itu harus bersyukur bahwasanya kita memiliki budaya yang beragam. Itu adalah keanekaragaman yang ada di Indonesia. Contohnya ada suku Batak, suku Jawa, suku Minang, suku Baduy, suku Tengger, suku Asmat, suku Dani, suku Toraja, dan lain-lain sebagainya. Ini contohnya. Oke, selanjutnya kalian lihat teks yang saya kirim itu, yang telah saya kirim ke kalian kemarin ya, yaitu tentang indahnya keanekaragaman yang budaya yang ada di Indonesia. Yang telah ya, kalian buka teks yang ini ya, kita akan belajar tentang cara menentukan gagasan utama. Nah, baiklah. Di sini kita lihat pada halaman pertama. Di sini kita lihat, di sini ada kita bisa menebak tanpa harus membaca isi semuanya. Jadi kita lihat pada paragraf pertama. Ini adalah cara menentukan gagasan utama dari pembahasan yang kita lakukan. Yaitu Bapak bacakan ya. Selain didasari oleh latar belakang sosial budaya, geografi, dan sejarah yang sama, kesatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi, dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara holistik tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sedangkan kesatuan pandangan, ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara eksplisit tercantum dalam lambang negara yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung arti beraneka ragam. Nah, ini jadi gagasan utamanya itu apa? Yang tadi Bapak sebutkan tadi apa? Rio, apa gagasan utama yang tadi saya sampaikan? Ya, benar, tentang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu tentang beraneka ragam, berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, kita harus bangga karena kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, bagi teman-teman yang berbeda suku harus saling menghargai. Kalian tadi ada dari mana aja? Dari suku Minang, ada dari Jawa, ada suku Sunda, ada suku Baduy, ada suku apa lagi tadi? Iya, ada suku. Tadi ada apa? Oh, ada suku Asmat. Ya, siapa tadi orang suku Asmat? Oh, Renal. Oh ya, Renal apa siapa tadi ya? Nah, ya itu. Kita banyak, kita beraneka ragam. Dan kita harus menjunjung sila, yaitu persatuan Indonesia. Artinya kita berbeda-beda namun tetap satu. Contohnya gimana Pak cara kita menghargai? Cara menghargainya misalnya kita tidak menjelekkan, memojokkan, menghina, membuli. Yang saat ini kan membuli itu tidak boleh. Menghina, membuli, menjelekkan, memojokkan,
itu tidak boleh kita lakukan sebagai warga negara dan sebagai anak bangsa. Kita harus saling menghargai, tidak boleh membuli, menjelekkan teman kita yang berbeda suku. Aku berteman sama yang suku Jawa aja lah. Aku berteman sama sesama suku aku aja, suku Minang. Kita nggak boleh. Kita harus berbaur satu sama lainnya. Jadi seperti itu anak-anakku yang saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya kita harus berbeda-beda tanpa satu jua. Selain itu juga misalnya kita berbeda agama, kita tidak boleh menjelekkan agama tertentu. Misalnya, itu orang Kristen kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita tidak boleh. Bahkan dalam Al-Quran saja kita dituntut untuk saling bertoleransi. Jadi kita bertoleransi dengan cara apa? Tidak menghina, tidak mengganggu ketika mereka menjalankan peribadatan, tidak menjelekan. Jadi itu. Jadi pembelajaran hari ini inti dan kesimpulannya kita harus saling menghargai satu sama lain. Berbeda suku, berbeda umur, berbeda bahasa, berbeda agama. Kita harus saling menghargai. Mungkin itu pesan dari pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau bertanya? Oh ya, Rio gimana pertanyaannya? Oh, ada yang bertanya, siapa? Rio. Ya. Pertanyaannya apa? Pak, kalau misalnya kita dijelekan oleh orang yang kalau misalnya nih, tadi pertanyaan Rio adalah misalnya kita dijelekan oleh teman kita yang berbeda suku, kita tidak boleh membalas dendam, kita harus mengarahkan sama teman yang menjelekan kita tidak boleh menjelekan loh, kita harus berteman baik, jangan kayak gitu ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika teman berbuat jahat sama kita, jangan balas dengan kejahatan. Jadi kita harus berbalas dengan kebaikan. Niscaya Allah akan membalas kebaikan pula kepada kita. Jadi seperti itu. Udah itu saja ya, nggak ada lagi pertanyaannya. Oke, baik, itu saja pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Kita berdoa dulu. Ya. Kita berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.